Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat beraktivitas kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pentingnya memahami makna bacaan dan gerakan sholat untuk pembiasaan ibadah kita sehari-hari agar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah kenapa kita harus melaksanakan sholat dengan khusyuk dan gerakan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat dikatakan qurratul ain bagi orang-orang yang mencintai Allah di dalam kehidupan di dunia ini, karena di dalam sholat terdapat aktivitas bermunajat atau berkomunikasi lirih dengan zat yang tidaklah senang dan tenang suatu hati dan tidaklah jiwa menjadi sakinah kecuali dengan berkomunikasi dengannya, dan bernikmat-nikmat dengan mengingatnya, merendahkan diri dan tunduk kepadanya serta mendekatkan diri kepadanya. Terlebih dalam keadaan sujud, keadaan tersebut adalah keadaan hamba yang terdekat dengan Rabb-nya di dalam sholat. Bagaimana standar penilaian sholat seorang hamba? Dalam suatu riwayat yang sahih sanadnya, bahwa As-Sufyan As-Tsauri rahimahullah mengatakan, yang artinya pahala sholat seseorang ditulis berdasarkan apa yang ia pahami dari sholatnya, berdasarkan kehadiran hati. Jadi yang mempengaruhi bobot sholat seseorang selain ikhlas dan tata cara sholatnya yang sesuai dengan sunnah, juga apakah hatinya hadir dalam sholatnya, menghayati ucapan dan perbuatan sholat yang ia lakukan. Selanjutnya, memulai sholat diawali dengan niat. Setelah kita berwudu dengan baik, maka niat sholat harus dilakukan. Bacaan niat dilakukan sebelum melakukan sholat. Bacaan niat yang dilakukan berdasarkan jenis sholat yang akan dilakukan. Yang pertama, niat sholat subuh dan artinya dari lafaznya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, menjadi makmum karena Allah Ta'ala, atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Niat sholat zuhur dan artinya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya saya niat salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, menjadi makmum atau menjadi imam. Niat salat asar dan artinya usolli fardal asri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan atau makmuman lillahi ta'ala. Artinya saya niat salat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, menjadi makmum atau kita menjadi imam. Niat salat maghrib dan artinya usolli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Saya niat salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, menjadi makmum atau menjadi imam. Yang terakhir, niat salat isya dan artinya usolli fardal isya'i 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya saya niat salat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, menjadi makmum atau menjadi imam harus karena Allah Ta'ala. Itu niat-niat salat dalam sehari, yakni 5 waktu yang harus kita hafal lafaz Arabnya dan juga memahami makna artinya. Yang selanjutnya, setelah kita takbiratul ihram, maka kita membaca doa iftitah. Doa iftitah dilakukan setelah mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga untuk laki-laki
atau sejajar dengan dada untuk perempuan sambil membaca kalimat takbir, Allahu Akbar. Kemudian tangan disedekapkan pada dada dan baru membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Artinya Allah maha besar, maha sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, kuhadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta, tidak ada sekutu baginya. Dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Demikian penjelasan tentang lafaz niat dan juga arti dari niat-niat sholat dan juga doa iftitah. Tugasnya silahkan dihafalkan niat dan doa iftitah bersama artinya dan disampaikan hafalannya kepada wali kelas masing-masing dengan format voice note WhatsApp. Ya, semoga dengan hafal artinya akan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah kita dalam sholat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.